Cintai pelestarian marga budaya Kepulauan Riau. Kenali budayamu, cintai negerimu, cita pertahanan bersama. Masyarakat sama berhimpun, ukir sejarah, majukan budaya, semoga bersama. BPNB Kepri, Kenali budayamu, cintai negerimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya buat sobat budaya yang saat ini tengah menyaksikan acara ini di mana saja dan kapanpun. Iya, kayak soft drink ya Jul ya. Kayak soft drink nggak? Di mana saja, kapan saja. Jadi saat ini terima kasih masih tetap setia dalam channel YouTube BPNB Kepri dalam video Bibut Bincang Budaya. Daripada sobat budaya gabut terus-terusan ngajak ribut, mending tongkrongin deh channel kita. Ya enggak? Ya enggak? Ya enggak? Nah, saat ini di sebelah saya sudah ada satu orang yang selalu menginspirasi dan juga menjadi salah satu orang yang ditokohkan dalam pembahasan naskah kuno. Beliau merupakan Kasubag TU-nya di BPNB Kepulauan Riau yang bernama Bapak Zulkifli Harto M.Hum. Ya. tambah efeknya sekali. Dan juga sobat budaya, sebelum kita lebih lanjut lagi ngobrol dengan Bang Zul, nah kalau saya manggilnya Bang Zulkifli Harto. Sebelum kita lebih lanjut ngobrol sama Bang Zul, jangan lupa buat sobat budaya yang belum mensubscribe channel BPNB Kepri, silahkan langsung subscribe di tombol kanan bawah ini karena subscribe itu gratis. Dan juga jangan malu dan jangan sungkan untuk menyuruh ke saudara mara dan juga ke handai taulan sobat budaya semuanya untuk mensubscribe channel BPNB Kepri juga. Nah, berikutnya jangan lupa, kalau yang sudah mensubscribe jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya atau tombol lonceng biar ketika BPNB Kepri mempunyai channel atau mempunyai video-video yang terbaru, langsung semua sobat budaya yang menekan lonceng notifikasi mendapatkan hak eksklusif untuk langsung melihat tayangannya secara premier. Selanjutnya, buat sobat budaya yang merasa bahwa video ini sangat berguna dan sangat menginspirasi, silakan di-share kepada saudara mara dan handai tolan, sanak saudara sobat budaya semuanya yang ada di Indonesia, belahan Indonesia, agar channel ini semakin bermanfaat dan dapat menginspirasi sobat budaya, apalagi berbagi pengetahuan tentang sejarah dan budaya kepada sobat budaya semuanya. Jangan lupa juga untuk memfollow akun Instagram kita di @bpnbkepri. Selanjutnya adalah kita akan langsung berbincang santai, berbincang budaya dengan narasumber kita yaitu Bang Zulkifli Harto. Bang Zul, nah Bang Zul ini kan masuk kepada salah satu ensiklopedi tokoh yang membahas sastra klasik yang ada enggak juga ya Bang ya. Enggak, maksudnya itu versi Nanda maksudnya itu ya. Sastra klasik yang ada di Kepulauan Riau ataupun sastra klasik Melayu gitu kan ya. Tapi kita tidak akan berbicara itu. Kita akan membicarakan yang paling relate dengan apa kondisi kita pada hari ini, yaitu melewati bulan suci Ramadan. Nah, Bang Jul, ini kan masyarakat Melayu itu kan mempunyai karakteristik yang unik. Suku-suku yang lain juga memiliki karakteristik yang unik. Nah, tetapi di masyarakat Melayu ini ada tradisi dalam melewati bulan Ramadan atau menyambut Ramadannya dulu nih, Bang. Nah, kira-kira nih kan, Abang ini kan sebagai peneliti dulu dan juga sebagai orang pemerhati budaya dan juga sering melakukan napak tilas dalam naskah-naskah sastra kuno tersebut, sastra klasik sobat budaya. Di wilayah kerja BPNB Kepri ada Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan tentu saja Kepulauan Riau. Nah Bang, kira-kira nih Bang, tradisi apa sih Bang yang bagi Abang itu unik dan juga tradisi apa yang membedakan ketika masyarakat Melayu ini menyambut atau melewati bulan Ramadan itu sendiri? Oh ya,
Baik, terima kasih. Selamat pagi ya. Ini selamat semuanya bang, karena mungkin ada yang nonton sambil gabut kan gitu, tengah malam mereka nonton gitu maksudnya tuh. Sobat budaya kita ada yang nonton subuh sambil habis sholat subuh kan bang Ju. Pas sahur juga. Pas sahur juga bisa gitu maksudnya. Jadi gini, masyarakat Melayu sebagaimana kita ketahui kan adalah yang beragama Islam. Ada Betul. bersendirikan syarat bersendirikan kitab Allah. Jadi tradisi ataupun budaya yang terkait dengan keagamaan itu sangat kental sekali. Itu tidak hanya di saat pas pada bulan suci Ramadan, tetapi jauh sebelum bulan Ramadan masyarakat Melayu itu sudah mempersiapkan diri. Jadi banyak tradisi yang dikaitkan dengan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Melayu di wilayah kerja kita. Iya. Di wilayah kerja kita ada Bangka Belitung, Provinsi Riau, Jambi, Riau, dan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Nah, sebelum memasuki bulan Ramadan itu biasanya mereka banyak tradisi. Di antaranya sebetulnya mereka ingin membersihkan diri. Membersihkan diri ya bang ya. Tapi dibungkus dengan adat budaya setempat dengan nama yang bermacam-macam. Seperti Betul. ada yang menyebut mandi balimau. Di Riau juga banyak istilah-istilah lainnya yang memang di Bangka Belitung, Riau itu hampir rata sebelum menyambut bulan suci Ramadan mereka membersihkan diri dengan bersama-sama atau masing-masing keluarga pergi. Kalau di sana sungai banyak, di kita tidak. Di kita laut banyaknya bang. Banyak. Jadi mereka pergi ke sungai itu untuk membersihkan diri dengan disebut misalnya tradisi mandi balimau. Mandi balimau. Bahkan itu sudah mereka lakukan jauh sebelum Indonesia merdeka, itu masyarakat Melayu sudah melakukan itu. Sudah ada tradisi itu ya bang ya. Kalau di Bangka Belitung tradisi mandi balimau itu dimeriahkan dengan sangat meriah. Ada salah satu daerah seperti di Sungai Liat itu sangat meriah sekali, mereka bersama-sama ke tepi sungai mandi bersama dengan upacara tradisi tersendiri. Di sebagian besar masyarakat Melayu lainnya juga mereka sama-sama turun ke sungai untuk mandi. Ada hakikatnya, intinya mereka bukan untuk sekedar bersenang-senang, walaupun itu wujud dari kesenangan masyarakat Melayu menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, tetapi mereka ingin membersihkan diri tadi, itu intinya. Nah, itu jadi bersiap ya bang ya, mempersiapkan diri menyambut bulan yang sangat suci. Kalau misalnya mungkin secara Islamnya itu adalah nifsu saban ya, iya, itu bang beda ya. Lagi. Beda lagi ya bang ya. Ya. Jadi istilahnya masyarakat itu secara adat dan juga secara agama mereka mempersiapkan diri dengan mensucikan dirinya ya bang ya. Membersihkan diri. Lewat simbol-simbol dari kearifan lokal itu. Kearifan lokal itu. Nah, itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Setelah memasuki bulan suci Ramadan ya seperti bagaimana kita ketahui, memang masyarakat Melayu yang beragama Islam ya mereka akan meramaikan masjid-masjid, itu sudah pasti. Ya. Nah, sebelum memasuki lagi masa menjelang akhir, mereka sudah mempersiapkan diri di kampung-kampung tertentu. Mereka itu akan membuat tradisi-tradisi seperti 7 likuran itu. 7 likuran? Iya. Bentar bang. Ini kan mungkin sobat budaya yang ada di sana, mungkin mereka itu belum tahu nih tradisi 7 likuran itu seperti apa bang. Iya. Kayak gimana sih bang tradisi 7 likur itu biasanya itu di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Mereka mengadakan semacam hiasan, gapura menghias lingkungan masing-masing itu dengan berbagai macam hiasan. Itu tidak hanya terjadi di satu komunitas masyarakat Melayu seperti kalau di kita di Provinsi Kepri itu seperti di Lingga itu sampai sekarang sangat meriah sekali. Nah, di Kabupaten Bintan dengan nama yang berbeda, artinya di Lingga mereka menyebutnya dengan istilah 7 likur, di Bintan istilahnya lampu cangkok. Nah, lampu cangkok. Nah, di Bengkalis, di Bangka Belitung dan mungkin di Jambi juga. Cuma saya kebetulan belum pernah pada bulan Ramadan di Jambi, tapi hampir rata itu ada menghiasi daerah-daerah mereka, apalagi masih di kampung-kampung dengan hiasan yang sangat menarik. Iya. Sangat menarik. Itu yang dihias apa bang biasanya bang? Biasanya mereka membuat gapura. Gapura di kampung atau di kelurahan. Tapi sebetulnya sejarahnya itu juga ada. Artinya bukan
dari dulu langsung membuat gapura. Pada awalnya kan pada masa lalu daerah kita yang belum ada listrik, sangat gelap gulita. Masjid surau itu mungkin letaknya jauh dari rumah. Betul. Nah, sementara di akhir-akhir Ramadan itu mereka ingin meningkatkan ibadah, selalu ke masjid. Pada tengah malam mereka gelap, jadi masyarakat memasang lampu-lampu jalan menuju masjid. Oh, tujuannya mungkin di samping itu ya Bang ya, tujuan secara ininya harfiahnya awalnya ya. itu, artinya mereka memasang lampu-lampu jalan menuju ke masjid dan juga memasang lampu-lampu di rumah. Ini salah satunya juga mereka wujud kegembiraan tadi, artinya mereka menyambut hari raya Idul Fitri dan juga dalam rangka beribadah. Jadi setiap daerah perkembangannya bermacam-macam, arti dengan nama-nama kelokalan, dengan hiasan kelokalan juga. Jadi kalau di Linggagapura, nah pada saat memasuki malam 7 likur, tapi sebelumnya mereka mempersiapkan diri itu, seperti dari kemarin, dari awal Ramadan mereka sudah mencari kayu, sendiri, karena bukan pekerjaan yang sangat mudah, karena harus membuat gapura yang sangat besar. Dan itu kan dilakukan dengan suka ya Bang ya, saya suka rela ya. Jadi masyarakat membagi-bagi tugas mencari kayu ke hutan, terus menghias. Bang maaf, itu kameranya ke sana Bang. Terus gimana lagi Bang? Jadi menghias simpang jalan-jalan di setiap depan-depan gang rumah, gang-gang kampung itu mereka buat bermacam-macam bentuk. Biasanya bentuknya tuh lebih ke arah bentuk-bentuk masjid. Nah, kalau di Lingga, nah dan itu pada masa lalu baik itu di Lingga maupun di Bintan maupun Bengkalis maupun di daerah lainnya seperti di Bangka itu menggunakan lampu tradisional, lampu yang dibuat kalau pada masa lalu dari batok kelapa nggak? Ya, ada yang dari batok kelapa, dari kaleng-kaleng minuman atau botol-botol ya Bang ya. Nah, botol-botol. Nah, pada masa lalu itu diisi dengan minyak dan sebetulnya sebenarnya cukup merepotkan, tapi karena kebahagiaan ada di situ. Kebahagiaan, gotong royong ya Bang ya. Ada kearifan lokal di situ, kebersamaan. Jadi dilakukan dengan kegembiraan, sukacita. Sukacita aja gitu ya Bang ya. Nah, ada yang menarik, bukan hanya hiasan saja itu tadi, tapi di saat mau meresmikan menjelang 7 likur, mulai masuk pada 21 Ramadan itu mereka mulai meningkatkan amal ibadah itu. Mereka biasanya meresmikan kalau di Lingga itu dengan misalnya buka puasa bersama di area mereka bangun itu. Oh ya. Kalau di Dabu Singket, nah itu kalau menurut informasi yang saya terima itu lebih meriah. Setiap rumah itu boleh juga sebenarnya sudah pra Idul Fitri, artinya membuka pintu seluas-luasnya bagi tamu siapa saja yang ingin berbuka puasa. Jadi setiap rumah menyiapkan menu berbagai macam hidangan. Nah, itu mereka bahkan kadang siapa yang lewat mereka akan tawari untuk bersilaturahmi. Jadi istilahnya dipanggil gitu Bang ya. Dihidangi makanan berbagai macam jenis kue-kue, dan itu sangat artinya suasana keakraban masyarakat di kampung itu sangat lekat. Makanya suasana, kenapa juga harus mudik, harus ini, karena mencari suasana itu hanya bisa didapatkan di saat malam Idul Fitri itu. Betul sekali. Tapi kan emang Bang, ketika kalau misalnya menurut keterangan Abang ketika Idul Fitri itu masyarakat Melayu itu kan istilahnya kalau misalnya lagi mungkin kalau secara ritual itu jangan selalu disangkut pautkan dengan ini ya, maksudnya itu kebiasaan, tradisinya. Jadi ketika mereka ketika mereka salam-salaman mungkin ya Bang ya, mungkin yang kenal atau nggak kenal juga suruh makan gitu ya Bang ya, suruh makan. Berarti kan betapa besarnya toleransi masyarakat tradisi, maksudnya itu kan kayak gitu ya Bang ya. Kalau bagi masyarakat Melayu jangan lagi ditanyakan soal keterbukaan, toleransi dan saling berbagi atau heterogenitas ya. Masyarakat Melayu sejak zaman dahulu memiliki sifat keterbukaan yang sangat tinggi. Apalagi dengan dalam Islami memang dianjurkan untuk melakukan hal-hal yang untuk sifatnya saling tolong menolong. Islam rahmatan lil alamin. Ruhnya tadi ini sangat luas sekali. Jadi sebagian kelompok, nah ini perkembangan Indonesia ini tadi dengan bermacam kelompok-kelompok keagamaan yang macam-macam tadi yang memang terkadang salah menilai. Kadang-kadang kan ada yang melihat itu bid'ah,
Iya. Ada yang bilang itu pekerjaan sia-sia. Iya. Artinya hanya melihat dari luar. Iya. Dia tidak memahami hakikat dari pelaksanaan acara itu. Nah, ini yang menjadi ya sebetulnya tugas kita bersama, bagaimana sebetulnya tradisi itu sebetulnya bisa tetap terlaksana hingga saat, apalagi di masa pandemi. Iya. Sebenarnya gini, masa pandemi sekarang pemerintah sudah menganjurkan di saat ini kepada masyarakat untuk tidak boleh mudik, tidak boleh pulang kampung. Nah, di setiap daerah, seperti di daerah Kepulauan Riau, Melayu, setiap daerah kalau membangun, artinya setiap daerah membangun gapura, perayaan, suasana itu dia dapatkan dimanapun, misalnya kan gitu. Baik dia berada di Tanjung Pinang, di Bintan, di Lingga, kalau itu memang dilestarikan. Nah, suasana, mencari suasana itu kan hanya bisa didapatkan di daerah-daerah tertentu. Nah, bagaimana kita dan cuma setahun sekali ya Bang ya? Setahun sekali. Nah, itu yang mau kita cari, bagaimana caranya seluruh pemerintah daerah di Kepulauan Riau yang memang itu merupakan salah satu tradisi untuk dikembangkan oleh mungkin pemerintah provinsi, membuat sebuah kebijakan kepada baik tingkat kelurahan, RT RW, menghiasi daerahnya. Jadi walaupun kita tidak boleh berkumpul, tetapi kita tidak boleh pulang kampung, tidak boleh mudik, di daerah kita sendiri ini kita bisa mendapatkan suasana Lebaran Idul Fitri. Betul. Itu. Ada nilai-nilai yang tetap tidak hilang ya Bang. Ada yang tidak hilang. Nah, kalau itu tidak hilang, nah suasana begitu sebenarnya bagi anak kecil itu sangat dalam bawaannya. Karena kan mereka, apalagi anak kecil kan merekam ya Bang ya. Iya, memorinya itu akan panjang. Iya, kalau suasana Idul Fitri memang secara agama kita itu tidak ada dianjurkan untuk melakukan itu. Nah, kita untuk beribadah ini. Nah, dengan perkembangan zaman tadi memang saat ini untuk apa buat itu karena sudah ada listrik. Nah, kan itu. Tapi nuansa keakraban, kekeluargaan, nilai-nilai tradisi, peranata sosial itu melalui tradisi-tradisi itu. Sekarang mungkin saja di satu perumahan rajin ke masjid, nah mungkin yang kenal sesama yang ke masjid, tetapi sesama warga sendiri tidak mengenal karena tidak ada lagi suasana kegotong royongan, kebersamaan ya. Apalagi ya ibadah itu memang untuk kita sendiri. Betul. Nah, ini bukan kita masuk ke dunia agama, tapi tapi tetap kita di dalam agama Islam juga menganjurkan untuk saling bersilaturahmi itu. Betul. Itu artinya di dalam Melayu itu dipadu-padankan menjadi satu kesatuan yang memang sangat bermanfaat, tidak hanya bagi dalam pelestarian tapi dalam kehidupan masyarakat. Jadi kan sebenarnya kan ya Bang, maksudnya tuh urusan-urusan seperti itu, kegotong royongan, kebersamaan, toleransi, heterogenitas, itu kan sudah selesai pada budaya istilahnya Bang ya. Sudah selesai pada budaya. Mungkin kalau misalnya ketika kalau menyimpulkan atau menggarisbawahi apa yang kata Bang Dul tadi, istilahnya apaan sih? Deketin lagi ya. Maksudnya tuh kalau misalnya menggarisbawahi dengan kata-kata Bang Dul tadi itu kan bahwa mungkin dipandang bid'ah, pandang apa, tapi justru ada nilai-nilai yang itu tidak terelakkan ya Bang ya. Tidak terelakkan, dan itu menjadi satu keuntungan besar untuk mempererat tali silaturahmi dan juga nilai-nilai yang tergantung di dalamnya, bersamaan dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya kata Bang tadi sebagai Islam rahmatan lil alamin ya Bang ya. Dan mendukung juga supaya yang melaksanakan ibadah juga bertambah semangat untuk betul. Ada motivasi ya Bang ya. Misalnya udah ngebangun ini nih, misalnya ngebangun gapura nih, ada lampu-lampu congkok lampu colok. Daerah itu berbeda-beda. Gitu kan, maksudnya tuh ada lampu-lampu seperti itu kan, kita juga kan jadi semangat gitu. Semangat. Jul ya, kamu pernah nggak masang-masang kayak gitu? Pernah ya? Mungkin dulu ya di kampung-kampung seperti Pulau Penyengat, seperti di Kampung Bugis. Ijul anak komplek Bang. Oh iya. Nah, di komplek ada nggak kayak gitu Jul? Nggak ada. Tapi kamu di komplek kan? Nggak. Kampung. Oh di kampung, tapi ada yang kayak gitu juga. Kamu pernah bikin? Pernah. Sambil kasidahan enggak? Enggak. Padahal itu penting ya Bang ya. Kasidahan, memuji seperti berjanji yang kayak gitu ya Bang ya. Jadi perayaan malam 7 Likon itu bukan hanya euforia semata bagi masyarakat hingga lupa terhadap ibadahnya, tapi sibuk menghias-hias. Tetapi bukan itu.
Tapi dengan menghias itu mendorong, memotivasi masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul sekali. Aduh. Sadu sekali ya Jul ya, kalau misalnya Zikri sadu nggak ngedenger ini Bang Jul? Adem ya? Adem banget ya. AC. Nah terus nih Bang Jul, kira-kira nih ada nggak sih Bang pengalaman Abang melewati hal-hal istilahnya secara apa itu kan secara tradisi terlewati, apalagi kerohanian dan religiusnya itu sangat kerasa gitu ya. Kira-kira Abang melewati itu di selama perjalanan Abang di 4 provinsi ini, di 4 provinsi wilayah kerja BPNB Kepri, itu Abang tuh ada pengalaman uniknya tuh di mana Bang? Boleh diceritain nggak sama Sobat Budaya? Oh sebenarnya banyak sekali. Setiap kita turun ke satu daerah meneliti sebuah tradisi itu pasti dapat banyak hal-hal unik yang kita temukan. Yang jelas yang paling kita rasakan itu adalah suasana keakraban, kegotong royongan masyarakat setempat itu dalam melakukan suatu tradisi. Nah, terkait 7 likur tadi memang ada cerita-cerita orang-orang tua dulu dari sekelompok-sekelompok. Tidak semua menganggap misalnya malam 7 likur itu sebagai bagian dari misalnya pada malam tertentu karena ini sudah mau berakhir, misalnya malaikat misalnya tertentu datang ke rumah melihat, mencatat kita ngapain, besok datang arwah lagi ke rumah mencatat ini itu yang ditanamkan cerita-cerita kepada biasanya anak-anak untuk memberikan suasana religi magis yang lebih supaya mendekatkan diri mereka. Sebetulnya tujuannya misalnya nanti orang tua akan datang melihat anak apakah ikut turut serta di rumahnya, terasa suasana supaya si anak juga teringat untuk memberikan doa-doa kepada orang tuanya. Dan salah satu upaya untuk menghormati lagi orang, menghormati ya Bang ya. Di balik cerita agama memang ada cerita-cerita mistis atau cerita-cerita lainnya memang itu tidak bisa kita lepaskan begitu saja, tapi bukan itu utamanya. Itu yang memang terkembang cerita-cerita di masyarakat yang memang itulah budaya. Karena asal mulanya dulu tentu terkait dengan pada masa lalu yang masyarakat kita yang sangat jauh dari kemodernan. Nah segalanya kita tidak seperti sekarang. Sebenarnya mau pulang kampung tidak bisa pulang kampung, kita bisa lewat Vicol segala macam bisa. Zaman pada masa lalu kan tidak bisa. Jadi mengapa suasana seperti itu terasa sekali kita kalau turun ke lapangan, yaitu tadi karena memang suasananya artinya banyak hal-hal, baik itu cerita-cerita, pengalaman, tradisi setiap daerah itu berbeda-beda, ruh yang kita dapatkan, ruh dari suatu kegiatan hakikatnya itu terasa sekali. Kita masuk misalnya kita ditawari ayo buka bersama di pinggir jalan misalnya, itu terjadi di beberapa tempat, ada mereka dalam rangka meresmikan itu untuk likur, mereka buka bersama. Nah kan bukan berarti pesta pora, tetapi buka bersama-sama masyarakat. Nah sekarang setelah pandemi, karena setelah capek juga kerja kan, ini menikmati hasil karyanya. Hasil karya. Nah tentunya sekarang ini tentu sudah berbeda. Nah, kita tidak tahu karena kita juga tidak ke lapangan pada saat ini. Misalnya apakah dengan apalagi sudah keluar peraturan pemerintah untuk tidak boleh kumpul-kumpul, tentunya masyarakat di pinggiran mensiasati sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Iya. Di pinggiran itu maksudnya maksudnya bukan pinggiran emper gitu ya maksudnya itu, tapi masyarakat yang ada di bawah pemerintah. Karena masyarakat sipil. Kalau masyarakat kita yang di kepulauan itu masih banyak yang zona hijau yang memang 0 kasus. Nah, tentunya mereka lebih lebih bebas untuk berkumpul, membuat suatu acara kebudayaan yang memang memiliki latar belakang keagamaan yang sangat kuat, gitu. Nah, di perkotaan yang memang ya khususnya di ibu kota itu yang memang di masa pandemi ini suasana itu sedikit pasti mengurangi. Kekhidmatannya agak berkurang ya Bang ya. Khidmat mungkin tergantung hati kita, tetapi suasananya. Apa Bang? Khidmat tergantung hati kita untuk. Jul, khidmat itu tergantung hati kita Jul, ngerti nggak? Iya kan? Lanjut Bang. Itu untuk kan bulan suci Ramadan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita mendekatkan diri? Artinya sebetulnya itu kan pendukungan saja. Kalau memang kita ingin lebih mendekatkan diri, walaupun suasana memang semua serba terbatas,
Nah, kita bisa melakukan ibadah-ibadah baik itu di rumah ataupun di masjid dengan situasi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, di situ tadi yang terjadi dilema memang yang kita pasti terkejut, baik terkejut karena semua aturan yang dikeluarkan itu umumnya bertentangan dengan ada tradisi yang selama ini kita lakukan. Betul sekali. Nah, menyesuaikan antara memang itu kedua belah ini tentu perlu proses sebenarnya. Tapi mau tidak mau memang harus dilakukan. Ya. Nah, makanya kita berdoa semoga virus ini cepat berlalu. Supaya tradisi dapat hidup kembali. Betul sekali. Karena memang ada nilai-nilai tradisi yang ada tradisi-tradisi yang memang ketika kita ambil nilai-nilainya itu justru dapat menguatkan ya Bang ya, menguatkan dan juga mempererat lagi kesatuan atau ekosistem budaya yang ada di masyarakat ini ya Bang ya. Berbicara tradisi, kita berbicara komunal. Iya, betul sekali. Kecuali ya tradisi-tradisi tertentu, upacara-upacara tertentu yang memang ritual-ritual untuk personal pribadi. Tapi sebagian besar itu tradisi untuk masyarakat. Tradisi untuk masyarakat. Tradisi itu gunanya untuk kehidupan masyarakat secara umum, begitu upacara-upacara, mengatur tatanan hidup. Nah, kecuali kalau misalnya ada tradisi di masyarakat itu yang misalnya ada pengobatan-pengobatan tradisional yang memang dia ada di masyarakat dan itu tidak bisa kita pungkiri yang dia memang harus sendiri misalnya gitu. Tapi sebagian besar tidak seperti itu. Semuanya tuh upacara-upacara tradisi itu dari mulai malam 7 likur, baik acara-acara kalau seperti di Lingga ada mandi safar, ada apa itu keterlibatan komunal. Betul. Nah, kalau kita kegiatan misal bela kampung itu komunal semua. Misalnya ada lagi ratib saman. Ya. Itu kegiatan masyarakat yang memang secara keseluruhan. Kalau sendiri bukan ratib saman namanya. Iya, ronda kalau sendiri Bang. Oke, Bang Zul. Jadi memang sobat budaya, pentingnya tradisi yang ada di wilayah kita masing-masing dan itu meskipun itu mempunyai kebiasaan yang beragam, tetapi intinya tetap ada nilai-nilai yang sama ya Bang ya. Nilai kegotong royongan, kebersamaan dan lain sebagainya. Nah Bang, ini yang terakhir Bang. Boleh nggak Bang pesanin kepada pesan-pesannya kepada sobat budaya yang ada di rumah mengenai bagaimana kita melestarikan tradisi ini agar tetap nilai-nilai itu terjaga, gitu Bang. Ya, baik. Sebetulnya kita semua masyarakat khususnya pada generasi muda untuk saat ini tentunya dengan zaman yang berbeda. Saat ini tidak lagi seperti dulu. Anak-anak kita bisa bebas berkeliaran, keluar rumah berkumpul dengan teman-teman, menikmati baik itu kembang api, main lilin, main segala macam, menikmati hari-hari menjelang di akhir ini dengan kegembiraan. Nah sekarang ini semuanya terbatasi dan ini dalam rangka menjaga kesehatan kita bersama. Tetapi walau demikian kita semua tetap dapat melihat berbagai dengan zaman sekarang itu zaman digital. Nah kita bisa melihat di browsing juga banyak itu sebenarnya banyak. Jadi anak-anak kita dengan belajar sekarang di rumah melihat dari berbagai daerah Melayu perayaan-perayaan pelaksanaan malam bulan Ramadan baik itu 7 likur segala macam itu banyak, itu bisa diambil hikmahnya. Nah bagi masyarakat yang memang sudah sedikit agak longgar di zona-zona hijau yang ada tradisi, kita semua mari mungkin dengan mengajak anak-anak kita untuk turut sama sebenarnya untuk mereka bisa menceritakan di suatu masa nanti bagaimana masa kecilnya menikmati tradisi yang ada. Nah kalau seperti sekarang ini mereka tidak bisa merasakan secara langsung, bagaimana nanti mereka mau bisa menceritakan itu kepada anak cucunya, dan bagaimana budaya nanti di generasi berikutnya dengan anak cucunya lagi. Kalau itu sudah tidak ada, tentu tradisi-tradisi yang berbau kegotong royongan, kekeluargaan itu semakin hari semakin menipis dan kita khawatirkan sifat individualisme, sifat ego, lu gue ini tidak hanya ada di kota besar, lama-lama sedikit-sedikit akan menggerus daerah-daerah pulau-pulau yang lain ya Bang ya. Nah, memang ya ini antara situasi yang memang mengharuskan seperti itu, tapi kita pada orang tua sebaiknya tetap mendidik anak-anak kita bagaimana menanamkan nilai-nilai baik itu nilai tradisi, adat budaya dan juga keagamaan kepada anak kita. Jangan sampai pandemi ini melalaikan kita, akhirnya
pandemi ini penyakit pun tidak bisa kita kontrol, tradisi kita pun perlahan-lahan hilang, keakraban kekeluargaan sudah mulai menurun. Nah, jadi semakin mengerenggangkan. Kita berharap ini mungkin tahun terakhir, tahun depan tidak seperti ini. Insya Allah ya Bang ya. Kalau tahun depan masih seperti ini lagi, misalnya tiba-tiba habis Idul Fitri kita seperti India yang saat ini yang memang sangat Amin cabang baik apa? Ini dilema. Satu sisi ada masyarakat kita yang tidak percaya itu isu, tapi faktanya ada. Jadi mari kita sama-sama sebelum itu terjadi kita coba untuk masing-masing untuk mengawasi diri dan keluarga kita masing-masing agar terhindar dari itu. Kita untuk bersilaturahmi tidak harus jumpa, sekarang di zaman udah semakin canggih, bisa lewat handphone segala macam, mungkin keluarga besar pakai Zoom mungkin bisa. Nah, itu tetap ditanamkan. Nah, walaupun kita tidak berkunjung ke tetangga, ke orang tua, misal harus di rumah saja, kita tetap di keluarga bisa tetap berpakaian adat tradisional. Makanya di Melayu itu setelah lebarannya mereka akan berpakaian adat tradisi, semua akan berterasa nuansa Melayunya di saat lebaran. Betul. Nah, gimana anak-anak berpakaian Melayu sebenarnya kalau tidak pandemi, disitulah kita lihat Melayu sebenarnya. Di mana Melayu di lebaran, karena di mana-mana orang berpakaian Melayu hampir rata, jadi tua muda, jadi tidak ada seperti dan sopan santun Melayu apa yang itu ya Bang, saling bersalaman, silaturahmi. Nah, makanan ya Bang ya. Nah itu sebetulnya menarik lagi kalau kita bahas tentang makanan tradisi di saat Lebaran Idul Fitri itu unik juga. Ya. Siap. Lagi. Nah di daerah lainnya ada lagi namanya Lebaran pasca Lebaran Idul Fitri yang itu tuh ada kan dia ada pas 6. Nah itu Lebaran dirayakan lagi tuh di daerah-daerah tertentu itu. Nah itu puncaknya lagi. Betul. Nah, kalau ada itu Bang, aku ingat jadi kebiasaan ada di Jawa itu namanya bakdo kupat. Ya. Nah mungkin hampir sama, tapi karena ranahnya yang berbeda. Nah jadi kebiasaan juga mungkin berbeda ya Bang ya. Cuma hampir sama. Itu semakin hari semakin terkikis, semakin hilang sebetulnya. Nah, kalau itu makanya kalau nggak kita lestarikan, kita khawatirkan generasi-generasi yang akan datang sudah tidak mengenali lagi. Tahu-tahu ngeblank ya Bang ya? Iya. Artinya nilai keagamaan harus kita tanamkan, nilai tradisi adat budaya juga menjadi ciri khas dirinya. Betul. Betul sekali. Seorang Melayu yang beragama Islam misalnya, bagaimana juga seorang Jawa yang beragama Islam, jadi ciri khas budaya dan keagamaannya muncul. Siap. Oke Bang, siap Sobat Budaya semuanya. Setelah kita mendengarkan apa yang sudah menjadi keterangan dan juga informasi dari Bang Zulkifli Harto ini, tuh gimana ya, adem ya semuanya ya. Ada yang senyum-senyum tuh, ademnya ngapain? Oke Sobat Budaya semuanya, terima kasih Bang Jul sebelumnya sudah menemani sobat-sobat budaya semuanya di sini untuk sekedar berbagi cerita dan juga menginformasikan bagaimana suasana-suasana yang menjadi tradisi di masyarakat Melayu, baik itu dalam Ramadan ataupun menyambut Lebaran. Dan juga terima kasih kepada Bang Zul yang sudah menyediakan dan meluangkan waktunya di sini. Sobat budaya semuanya, jadi seperti itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dan juga pernyataan-pernyataan, silahkan tulis di kolom komen. Nanti kalau misalnya kita ingin berbicara dan berdialog lagi, berbincang lagi dengan Bang Zulkifli Harto, ngomong di komen, tulis langsung, undang lagi, nah ya kayak gitu ya, biar kita langsung bertemu dan bertatap sapa juga berbincang dengan Bang Zulkifli Harto. Nah kepada sobat budaya semuanya jangan lupa juga tetap kalau yang belum subscribe, like, comment, share, jangan lupa, oke? Karena share dan komen dan itu semuanya dilakukan dengan gratis sobat budaya. Nah buat sobat budaya juga jangan lupa untuk follow Instagramnya BPNB Kepri di @BPNB dan juga Instagramnya Bang Zul di apa Bang? Zulkifli Harto, biar kenal lebih dekat dan juga biar tahu bagaimana nih sih sosok Bang Zulkifli Harto itu sendiri. Sobat budaya semuanya, terima kasih sudah menyaksikan. Kita akan berjumpa dalam video-video bincang budaya selanjutnya. And then wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Masyarakat sama
Kenali budaya